Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Yuliani dengan NIM 7912400097, Prodi Ekonomi Syariah semester 4, mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Sarwono ME. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan ekonomi pembangunan. Apa itu ekonomi pembangunan? Yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan strategi pembangunan di negara berkembang. Ekonomi pembangunan fokus pada pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Ekonomi pembangunan juga muncul sebagai respon atas ketimpangan global pasca Perang Dunia II. Latar belakang munculnya ekonomi pembangunan. Usai Perang Dunia II, banyak negara merdeka tapi miskin. Akibat warisan penjajahan, kurangnya pengalaman, ketergantungan ekonomi, konflik, infrastruktur terbatas, dan minimnya akses modal serta teknologi. Kondisi ini memunculkan kebutuhan teori dan kebijakan pembangunan ekonomi khusus untuk negara berkembang. IMF, Bank Dunia, dan PBB mendorong pembangunan ekonomi. IMF berperan menjaga stabilitas keuangan dan memberi bantuan jangka pendek. Bank Dunia fokus mengurangi kemiskinan melalui bantuan keuangan dan teknis untuk proyek pembangunan. PBB mendukung pembangunan berkelanjutan secara luas melalui berbagai program dan kerjasama internasional. Ketiganya mendorong negara berkembang menerapkan kebijakan ekonomi yang baik, investasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan. Selanjutnya, tahapan perkembangan ekonomi pembangunan. Yang pertama, pada tahun 1940 sampai 1960, awal munculnya fokus pertumbuhan. Periode awal ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai kunci pembangunan. Model Hart-Domar menjadi acuan yang melihat investasi sebagai motor utama pertumbuhan. Yang kedua, pada tahun 1960 sampai 1980, industrialisasi dan perencanaan. Era ini berfokus pada industrialisasi sebagai strategi utama. Teori tahap Rostow menggambarkan tahapan linear pembangunan, sementara strategi substitusi impor diupayakan untuk mengurangi ketergantungan pada produk asing. Peran perencanaan negara dalam mengarahkan pembangunan juga menguat. Yang ketiga, pada tahun 1980 sampai 1990, krisis dan reformasi. Krisis ekonomi di banyak negara berkembang memicu kritik terhadap pendekatan sebelumnya. Muncul pendekatan neoliberal yang menekankan peran pasar bebas, privatisasi, dan pengurangan intervensi negara. Kebijakan penyesuaian struktural yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia menjadi ciri khas periode ini. Yang keempat, tahun 1990 sampai sekarang, pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pemikiran pembangunan kini bergeser ke arah yang lebih holistik dan berkeadilan. Sustainable Development Goals atau SDGs menjadi kerangka global. Konsep pembangunan manusia yang menekankan kualitas hidup dan kapabilitas individu, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan semakin ditekankan. Kemudian, pendekatan awal, model linear, dan investasi. Teori Hart-Domar menekankan bahwa tabungan dan investasi adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada proporsi tabungan nasional dan rasio modal output, atau seberapa efisien modal digunakan untuk menghasilkan output. Kritiknya adalah, teori ini terlalu sederhana dan mengabaikan aspek sosial, seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, kelembagaan, serta masalah ketimpangan distribusi pendapatan yang juga krusial dalam pembangunan. Teori ini dianggap kurang relevan untuk kompleksitas pembangunan di negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial. Selanjutnya, pendekatan industrialisasi dan modernisasi. Yang pertama, model Rostow. Teori ini menggambarkan pembangunan ekonomi sebagai serangkaian tahapan linier yang harus dilalui semua negara, mulai dari masyarakat tradisional hingga konsumsi massal tinggi. Setiap tahap memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Yang kedua, strategi substitusi impor atau ISI. Kebijakan ini bertujuan untuk menggantikan barang impor dengan produksi lokal. Caranya adalah dengan mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi barang yang sebelumnya diimpor melalui berbagai proteksi seperti tarif dan kuota. Yang ketiga, fokus pada industri besar dan negara sebagai pelaku utama. Strategi ISI umumnya memprioritaskan pengembangan industri-industri besar yang dianggap strategis. Dalam implementasinya, peran negara sangat dominan dalam perencanaan, investasi, dan regulasi untuk mendorong industrialisasi
substitusi impor. Lalu, reaksi terhadap krisis pendekatan neoliberal. Pada tahun 1980-an, banyak negara berkembang mengalami krisis utang yang parah, tidak mampu membayar pinjaman internasional mereka. Sebagai respon, IMF dan Bank Dunia mendorong kebijakan liberalisasi atau pelonggaran kontrol negara atas ekonomi, privatisasi, pengalihan kepemilikan aset negara ke swasta, dan deregulasi atau pengurangan aturan dan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini dikenal sebagai penyesuaian struktural. Kritiknya adalah bahwa implementasi kebijakan ini seringkali memperburuk ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan. Privatisasi aset negara bisa menguntungkan segelintir orang kaya, sementara pemotongan anggaran sosial dan deregulasi pasar tenaga kerja dapat merugikan kelompok rentan dan pekerja. Selanjutnya, pembangunan manusia dan berkelanjutan. Pada era 1990-an hingga sekarang, fokus pembangunan bergeser melampaui indikator ekonomi semata. Perhatian lebih diberikan pada indikator non-ekonomi seperti Human Development Index atau HDI yang mencakup pendidikan dan kesehatan sebagai ukuran kesejahteraan dan kemajuan suatu negara. Muncul pula Sustainable Development Goals atau SDGs, kerangka global dengan tujuan-tujuan yang lebih luas, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Teori Amartya Sen memberikan kontribusi penting dengan konsep pembangunan sebagai perluasan kapabilitas. Menurutnya, pembangunan sejati adalah meningkatkan kebebasan dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai, bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi. Tantangan masa kini pada perkembangan ekonomi pembangunan. Yang pertama, ketimpangan pendapatan global. Yang kedua, perubahan iklim dan lingkungan. Yang ketiga, teknologi dan ketenagakerjaan. Dan yang keempat, ketergantungan global dan geopolitik. Kesimpulannya, ekonomi pembangunan terus berkembang mengikuti tantangan zaman, dari fokus ekonomi menuju pendekatan multidimensional untuk masa depan, inklusif, berkelanjutan, dan berbasis manusia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.